Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik dan jenis sinom, serta kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan sur karya Sunan Kalijaga. Makam Sunan Muria terletak di salah satu puncak bukit di lereng Gunung Muria, masuk ke Kecamatan Colo, kira-kira 18 km di utara kota Kudus. Seperti pada makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Muria terletak di dalam tungkup yang ditutupi tirai berupa kain tipis berwarna putih. Untuk mencapai makam Sunan Muria, dari kaki gunung harus melewati jalan melingkar sejauh 7 km. Pada bagian akhir, perjalanan dari lereng yang terjal menanjak puncak dibuat undak-undakan sejauh 750 meter. Sekarang ini, dari kaki gunung di Colo, para peziarah dapat menggunakan jasa ojek untuk melewati jalan sempit yang berliku-liku untuk menuju pada makam Sunan Muria. Asal-usul dan nasab beliau. Nama pribadi Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria, sebagaimana silsilah Wali Songo yang lain. Menurut versi pertama, pada silsilah Sunan Muria yang ditulis oleh Sholihin Salam dalam buku Sekitar Wali Songo tahun 1974, Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Giri, apalagi kakaknya, sebab ada perbedaan usia yang cukup jauh antara Raden Paku dengan Sunan Kalijaga. Mengingat tokoh-tokoh penyebar Islam dewasa itu lazim memiliki istri lebih dari satu, sangat mungkin Dewi Sarah ini putra Maulana Ishak dengan istri lain yang sewaktu ia tinggal di Malaka kemudian Pasai. Sunan Kalijaga dikisahkan pernah pergi ke Pasai dan Malaka dan sempat berguru kepada Syekh Darah Putih, adik Syekh Jumadil Kubro. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Ja'far Sotik atau Sunan Kudus, putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi kedua yang berdasar naskah Pustaka Darah Agung yang disusun R. Darmowasito tahun 1969, disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Syarifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra. Yang pertama Raden Umar Said, yang kedua Sunan Giri III, ketiga Raden Amir Haji Sunan Kudus, dan yang keempat Sunan Giri II. Jika versi silsilah ini benar, maka Dewi Syarifah istri Sunan Ngudung adalah adik Sunan Kalijaga. Pendidikan dan pengembangan keilmuan Sunan Muria. Dibandingkan dengan Sunan Kudus, dalam kisah menuntut dan mengembangkan keilmuan Raden Umar Said atau Sunan Muria, kisah-kisahnya lebih tidak didukung sumber yang tertulis. Jejak Raden Umar Said menuntut ilmu pengetahuan lebih didasarkan kepada cerita-cerita lisan yang bersifat legendaris. Namun, dari cerita-cerita legenda itu, terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemedi di pinggir sungai selama bertahun-tahun, sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Demikianlah Sunan Muria yang dikisahkan telah melakukan tapangeli atau bersemedi dengan menghanyutkan diri di sungai. Kisah tapangeli
Yang dilakukan Sunan Muria mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun kisah asli cerita Dewa Ruci diambil dari naskah kuno Nawaruci, Gubuhan Empu Siwamurti pada akhir Majapahit. Kisah Tabangeli yang dilakukan Sunan Muria mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun kisah asli cerita Dewa Ruci diambil dari naskah kuno Nawaruci, Gubahan Empu Siwamurti pada akhir masa Majapahit. Namun masyarakat lebih mengenal Sunan Kalijaga sebagai tokoh yang mempopulerkan cerita tersebut karena ditampilkan dalam bentuk pertunjukan wayang. Inti kisah Nawaruci menuturkan perjalanan rohani tokoh Bima yang kuat yang juga memiliki nama Wrekodara atau serigala yang masuk ke lawana Udadi atau samudranya samudra yang luas tanpa batas. Dan di kedalaman lawana Udadi, Bima bertemu dengan Sang Hyang Murti Nawaruci yang memberikan wejangan tentang kebenaran hakiki. Kelebihan Sunan Kalijaga dalam mengupas falsafah kisah Nawaruci yang menggunakan term-term Hindustik ke dalam term-term Islami seperti Wrekodara atau serigala yang dimaknai sama dengan nafas hayawaniyah. Lawana Udadi atau samudranya samudra dimaknai dengan bahrul wujud, sehingga membuat kisah Nawaruci atau Dewa Ruci sangat digemari umat Islam. Di dalam konteks keilmuan, dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara berdakwah itu dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Namun ada juga sumber cerita lisan tentang Maling Kapa yang salah satu bagiannya menuturkan bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patak Warak serta dua bersaudara Kapa dan Gentiri. Selama berguru dengan Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya, Dewi Roroyono, yang usianya genap 20 tahun. Para murid seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patak Warak dari Mandalika Jepara, Kapa, dan adiknya, Gentiri, diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya, Roro Pujiwati, keluar menghidangkan makanan dan minuman, hati Adipati Patak Warak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Ia memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip. Putri Sunan Ngerang itu telah membuat Adipati Patak Warak tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya tersebut. Bahkan pada malam hari, Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika. Sewaktu Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Warak, ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat, termasuk melumpuhkan Adipati Patak Warak, membinasakan Kapa dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Said berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Lalu Sunan Ngerang menjodohkan putrinya, Dewi Roroyono, dengan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Bertolak dari kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono, putri Sunan Ngerang, diketahui bahwa selain menjadi menantu Sunan Ngudung karena menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung, Sunan Muria juga merupakan menantu dari Sunan Ngerang. Dakwah Sunan Muria. Dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan sebagaimana yang dijalankan ayahandanya, Sunan Kalijaga. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Demikianlah tradisi bancakan dan tumpengan yang biasa dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain, yaitu melalui bahasa tembang.
Sebagaimana yang dimaklumi, menjelang masa akhir Majapahit, terjadi kemerosotan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi yang tercermin pada keterputusan tradisi penulisan kakawin tiruan Kawiyah Sanskerta dan Kidung sebagaimana digunakan dalam karya-karya sastra pada zaman kejayaan Kediri hingga Majapahit. Para pujangga di era kerajaan-kerajaan Islam Jawa yang sudah sangat merosot pengetahuannya tentang bahasa Kawi dan penulisan kekawin banyak menggunakan bentuk mocopat dan tembang gede. Mengenai kemerosotan pengetahuan bahasa dan penulisan kakawin ini, Purbacaraka memaparkan pendapatnya. Ketika pada masa sesudah Majapahit, para penyair tidak mampu lagi untuk memenuhi syarat-syarat persajakan Jawa kuno yang sukar itu, maka mereka melepaskan diri dari kaidah-kaidah yang mengatur panjang dan pendeknya suku-suku kata. Di Pulau Jawa, mereka tetap memakai bentuk baru untuk sementara waktu, tetapi kemudian sama sekali ditinggalkan, yaitu pada suatu saat yang rata-rata bertepatan dengan waktu ketika agama Islam masuk ke sini. Demikianlah kisah dari Sunan Muria. Semoga kita dapat mengambil pelajaran tentang nilai-nilai ajaran agama Islam pada perjuangan zaman dahulu. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.